ya adik-adik. Selamat Hari Natal. Adik-adik happy nggak? Happy dong Kak Elsa. Yuk adik-adik kita sama-sama rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita Natal. Ya setuju banget. Tapi sebelum itu adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu ada di Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Oke adik-adik kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau memuliakan Tuhan dengan hati yang gembira.
Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri. Hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa merayakan Natal Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau melakukannya juga Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, wah senang sekali kita ketemu kembali. Kakak lihat tadi kalian semua bersuka cita waktu memuji Tuhan. Wow, kalian memang anak-anak hebat. Dan kakak yakin bahwa ini semua karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Amin. Dan adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita, kita akan belajar beberapa hal. Dan judul dari hari ini adalah I thank thee. Artinya, aku bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dan pada saat ini kakak mau ingat-ingat kemarin ada hari raya apa ya yang bikin semua tersenyum, semua gembira. Ada hari apa? Ya betul, hari Natal. Wow, seru sekali kan? Pasti kalian sudah lama nunggu-nunggu. Aduh, kapan ya hari Natal? Karena biasanya seringkali di hari Natal itu semua meriah, semua asik, keluarga kumpul, dan kadang-kadang ada juga yang diberi hadiah seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menunggu. Loh, menunggu? Iya, ada satu orang yang di Lukas 2 itu dia diceritakan bagaimana dia menunggu. Ya, ceritanya dia itu menunggu dan menunggunya sampai tua. Baru dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalian pernah menunggu? Biasanya menunggu itu capek. Menunggu itu gak sabar. Menunggu itu seringkali aduh bosen kok gak datang-datang. Dulu waktu kakak kecil, waktu kalau besok kita mau liburan, mau berangkat liburan bersama keluarga, biasanya kakak udah gak sabar. Ayo jam berapa kita berangkat? Besok pagi. Loh, tapi kan sudah kepingin berangkat sekarang. Tapi berangkatnya baru besok pagi. Dan biasanya mamanya kakak akan bilang, kamu kepingin cepat besok pagi? Gampang. Gimana caranya? Kamu cepat tidur aja. Nanti kalau kamu tidur, tahu-tahu udah besok pagi. Ya, kalau kalian menunggu itu memang kadang-kadang bikin aduh nggak sabar begitu. Dan orang ini yang kakak akan ceritakan di Lukas 2 tadi itu dia menunggu janjinya Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa dia akan melihat Mesias, juru selamat pada satu hari sebelum dia meninggal. Dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat si Mesias itu. Wah, lalu orang ini yang namanya Simeon ini setiap hari dia pergi ke bait Allah. Dia lihat belum ada janji Tuhan. Kalau tadinya dia kuat, wah dia kalau mau ke bait Allah dia bisa sambil lari. Dia naik tangga cepat. Tapi makin lama, makin tahun badannya sudah mulai pelan sudah mulai nggak kuat. Dia naik tangga yang biasanya lari, nggak bisa lagi. Dia harus jalan pelan naiknya. Dan pada satu hari, Simeon ini mendengar di dalam hatinya Roh Kudus dorong dia untuk pergi ke bait Allah. Kok bisa tahu kalau itu suaranya Roh Kudus, suaranya Tuhan? Gimana caranya? Karena ternyata Simeon ini seorang nabi. Dia orang yang selalu menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan untuk jemaat, untuk orang-orang Israel. Dan Simeon ini
terbiasa untuk tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari dia membaca firman, tiap hari dia berdoa memuji Tuhan. Dia jadi dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia dengar, dia ngerti bahwa itu suaranya Tuhan. Nah, kalau kalian di rumah, seperti kalian sama mama atau sama papa mama ada di dalam rumah, kakak ada di dalam rumah, kalian main di halaman. Dan di halaman itu kalian lagi asik main, tiba-tiba ada yang teriak dari dalam. "Hei Mia, pulang, ayo masuk mandi." Lalu anak ini akan bilang, "Iya Ma." Padahal dia gak lihat siapa yang ngomong. Karena apa? Karena dia kenal suaranya mamanya. Dia tahu, oh ini suaranya mamaku. Simeon juga, dia kenal suaranya Tuhan. Waktu Tuhan bilang, kamu pergi ke bait Allah. Dia pergi, dia senang, dia cepat-cepat ke bait Allah. Dia senang sekali kalau ada orang datang membawa bayi, membawa anaknya untuk diserahkan. Dia selalu lihat, dia senang gitu. Dia senyum, dia senang. Tapi hari itu salah satu pasangan yang sedang membawa bayinya, tiba-tiba di hatinya Simeon, waktu dia lihat, anak itu kenapa ya? Dia kembali, dia lihat. Wow, tiba-tiba dia mengerti. Itulah bayi Yesus yang akan membawa keselamatan kepada dunia. Itulah bayi Yesus yang akan membuat orang Israel diselamatkan. Lalu Simeon menggendong anak itu dan dia memberkati anak itu, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, sekarang Tuhan aku siap. Kapanpun Tuhan mau panggil Simeon, dia siap. Karena dia sudah melihat Sang Juru Selamat. Dan pada saat Simeon lagi senang-senang itu, datang lagi yang lain. Tapi ini perempuan sudah tua. Dan dia lihat bayi itu dan wah, dia juga senang. Siapa itu? Ternyata dia seorang nabiah. Nabiah itu adalah nabi perempuan. Namanya Hana, dan dia melihat anak itu, bayi itu, dan dia tahu inilah Sang Juru Selamat. Lalu dia memberkati dan dia menyampaikan segala nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh bayi itu. Dan akhirnya semuanya bersukacita, semuanya bersyukur karena ada keselamatan yang dijanjikan buat semua manusia. Dan nanti kita akan saksikan filmnya, ada cerita yang bagus sekali ya. Sekarang kakak mau tanya, ini yang diceritakan tadi adalah tentang bayi Yesus. Berarti itu pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Kalau waktu kelahiran Tuhan Yesus biasanya kita akan memperingati sebagai Natal. Kalau kita memperingati kelahiran seseorang itu sebagai ulang tahun ya. Dan kalau ulang tahun biasanya yang ulang tahun akan diberi hadiah. Ini hadiah buat kamu, selamat ulang tahun. Nah ini kalau Natal ini kadang-kadang kebalik adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus ulang tahun, tapi malah kita yang ngarepin, mana ya, kok aku gak dapat kado Natal ya? Kok aku gak dapat hadiah Natal ya? Padahal harusnya kita yang memberi kepada Tuhan. Jadi seharusnya di hari Natal, di saat Tuhan Yesus yang adalah Raja, segala Raja yang hebat itu sudah mau merendahkan diri turun ke dunia, sudah mau berkorban. Seharusnya kita berterima kasih dan memberikan hadiah. Memang kita nggak mungkin beliin Tuhan. Tuhan tak beliin mobil ya. Tuhan tak beliin rumah ya. Nggak bisa. Karena apa? Tuhan itu sudah punya semuanya. Lalu apa dong Kak
yang bisa kita berikan pada Tuhan? Ada satu firman Tuhan yang katakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan buat saudaramu, buat orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, yang kekurangan, kamu lakukan sesuatu buat mereka, kamu beri mereka makan, kamu tolong mereka, itu kamu melakukannya buat Tuhan. Karena itu di hari Natal ini, ayo kita sama-sama, kita berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik boleh ambil catatan, lalu tulis, Tuhan, aku mau kasih kado Tuhan hari Natal ini. Aku akan mulai dari hari Natal ini, aku akan rajin baca Alkitab. Mulai hari Natal ini, aku akan berdoa buat teman-temanku. Mulai hari Natal ini, aku akan mengucap syukur tiap hari. Mulai hari Natal ini, aku akan menolong orang-orang di sekelilingku. Itu akan jadi kado yang indah sekali buat Tuhan Yesus. Dan kakak percaya Tuhan pasti disenangkan dengan hadiah kalian. Ya, nah kita akan mengakhirinya. Kita nanti akan lihat filmnya dan kita akan melihat bagaimana Simeon, Hana bersukacita karena melihat Sang Juru Selamat. Simeon's heart was restless. He tried to walk a little faster as he climbed the Temple Mount. People courteously moved out of the way for this old man with a mission. The Holy Spirit was leading Simeon to the temple. As he walked, Simeon remembered a day long before. The Spirit had made an important promise. You will not die before you have seen the Messiah. Simeon thought about this promise constantly. He would see the Messiah. Simeon's breath grew short as he climbed, yet he smiled to himself. He didn't have much energy anymore, but that was all right. He had something better. He had hope, the hope of seeing the Messiah. Simeon looked around as he entered the temple. Everything seemed the same as usual. The priests solemnly performed their duties. No excited crowds awaited the fantastic news, the Messiah is here. Simeon passed a poor couple. The young mother cradled their child in her arms. They had brought the child to the temple for a special reason. He was to be consecrated to the Lord as the law required. Simeon smiled. He loved watching happy parents with their babies. It was a pleasant part of serving in the temple. Suddenly, Simeon stopped. There was something about this couple. He stopped to gaze closely on this particular baby. Then all of a sudden he knew for certain. With his face shining in anticipation, Simeon approached the couple. Beaming and nodding to the parents, he took the baby in his arms. Then he raised his eyes to heaven. The baby's mother and father watched in amazement. They noted the joyful glow on Simeon's face. They saw tears of thanksgiving trickling down his cheeks. They listened in amazement as he prayed. Now, Lord, as you have promised, you may let your servant die in peace, because with my own eyes I have seen your salvation. Mary and Joseph smiled. This old prophet knew. He knew and understood their secret about the Messiah. Just then, an old woman, the prophetess Anna, stepped forward. This prophetess had been in the temple every day for years. She too had hoped to see God's promised gift of grace. Anna joined Simeon in praising God for baby Jesus. Simeon and Anna were among the very first people to recognize that Jesus was the Messiah, the one
all Israel hoped for. They were among the very first people to spread the news that he had come. Their hope was here, and that hope is ours today. Jesus gives us hope too. Nah, hari ini kalian sudah melihat. Bagus kan? Indah kan filmnya? Dan kita akan melihat ayat hafalan kita di Lukas 2 ayat 30 dan 31. Mari kita hafalkan ayat hafalan hari ini di Lukas 2 ayat 30 sampai 31, yaitu mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sekali lagi ya, kita ulangi ya, Lukas 2 ayat 30 sampai dengan 31. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dihafal ya adik-adik. Kalau adik-adik lupa, bilang sama papa mama, bacain pak, bacain ma. Ayat hafalannya di Lukas 2 ayat 30 dan 31. Ya, mari kita sama-sama bersyukur untuk hari Natal ini. Kita sama-sama memberikan hadiah yang terbaik, dan kita tahu bahwa segala apapun yang adik-adik sediakan, adik-adik rencanakan untuk diberikan pada Tuhan, itu akan jadi hadiah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari Natal. Kami mengucap syukur Engkau mau datang ke dunia buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau Tuhan untuk belajar memberikan hadiah yang terbaik kepadamu Tuhan. Tuhan melihat semua apa yang kami tulis sebagai hadiah kami kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk memenuhi setiap apa yang sudah kami janjikan untuk menjadi hadiah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Have a blessed Christmas ya. Dan nanti tahun baru juga. God bless.